ini bantuan yang mereka berikan itu tidak terlalu banyak sebenarnya. Ini tuh sebenarnya cetek, bukannya banyak. Jadi bansos kita rubah menjadi bancet karena bantuan cetek sebenarnya. Tapi bagi beberapa orang ini sangat bermanfaat loh. Ya semua juga bermanfaat. Iya. Iya, tapi kita tekankan lagi yang disampaikan oleh Pak Jo tadi kan bahwa saya ada sedikit ya tahu sendiri ya nanti kalau misal ini biar pengen lanjut. Padahal siapapun nanti yang akan memimpin di 2024 jadi bantuan itu sudah haknya memang. Enggak, coba ulangin gimana tadi? Enggak gitu. Enggak, tapi menurut saya gini ya. Seperti kita katakan tadi, bansos itu adalah kewajiban dari pemerintah untuk rakyatnya. Iya, dan bukan hanya menjelang pemilu kan ini sebenarnya. Enggak, kalau ada embel-embel seperti tadi bahwa kalau mau BLT ini lanjut, pilih salah satu pasangan. Nah, itu saya kira itu adalah ingin meraih suara tinggi dengan cara yang sangat rendah. Itu yang tidak terhormat. Sangat paradoksial itu. Iya, balik ke bansos. Ini kemudian ini kan capres ada 3 nih ya, 01, 02, 03. Nah, capres yang tidak secara langsung menikmati dalam tanda kutip kebaikan-kebaikan pemerintah, itu kemudian merasa bukan jealous, merasa seolah ingin protes lah. Yang fair dong, jangan gunakan, ini bahasanya ya, jangan gunakan anggaran milik negara, duit rakyat, hanya untuk menguntungkan salah satu paslon saja. Ya, kira-kira itu. Menguntungkannya bahasa Jawa, menguntungkannya kan gini maksudnya, ya jelas-jelas yang paslon, sebut langsung 2 ya. 2 itu kan ya memang seolah-olah incumbent. Iya, ada di sana kan ya, tuan rumah lah. Tuan rumah. Nah, memang orang kecenderungan walaupun nggak nyuruh, tapi orang ini gini, niatnya tuh udah orang jadi udah curiga gitu. Yang nerima ini maksudnya? Atau orang lain melihat? Yang melihat, yang nerima. Ulang. Gini maksudnya gini. Dan dikasih, ya udah ini. Yang ngasih siapa? Pemerintah. Bansos kan pemerintah. Yang ngasih bansos kan pemerintah. Jadi begitu dikasih gini nih. Nggak mau dikasih dia apa aku sih? Ya dua-duanya. Kita lagi bansos nih. Dapat bansos gini. Tanpa menyebut, tanpa nyuruh, tanpa... Kasih dong itu gitu-gituin terus. Kasih dia. Biar cepat. Bapak nih ya. Oke. Tanpa nyebut. Tanpa nyebut nih. Bansos gitu. Karena orang sudah memframing selama ini bansos itu adalah dari Bapak ya, dari Presiden lah ya. Dianggap instrumen untuk meraup suara. Iya, padahal dia juga nggak mengatakan apa-apa. Nah, yang repotnya kan gini, Orang dia nggak kesurupan karena ngapain harus nyebut? Enggak, maksudnya gini. Maksudnya menyebutkan. Kembali lagi ke innama a'malu binniat. Segala sesuatu. Tapi kan kita bisa menghakimi niat orang, Bang. Iya, kan kita nggak bisa nilai. Karena gini, ini ketemunya gini, yang satu niat, yang satu minat. Nah, minat gitu. Ya, tapi yang jadi masalah itu bukan bansosnya sebenarnya. Iya. Karena apapun tujuannya, karena ini juga ini harus dibagikan masalahnya. Iya, ini harus dibagiin. Ini amanah harus dibagikan, tapi memang momen-momen seperti inilah yang rawan akhirnya menjadi membuat orang menguntungkan. bisa berasumsi seperti ini kita realistis dalam kondisi saat ini aja deh. Gini aja, kita nggak ngomong apa-apa, nggak nyuruh. Ya udah diem, kamu jangan ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa, diskusi nggak apa-apa, biar ngomong kan diskusi. Masih gini aja deh, nggak nyebut, ini nggak nyebut, nggak nyuruh, nggak istilahnya nggak mengarahkan gini. Tapi yang terima bingung dong. Gini dong. Jangan lupa ya. Cuman gitu doang. Gitu doang. Ayo. Misalnya dalam posisi sekarang. Itu multitasking. Kerjain dong. Iya gitu. Ini kan kita nggak tahu. Gini, jangan lupa ya. Jangan lupa ini tidak melanggar apa-apa loh. Kata-kata jangan lupa ini nggak istilahnya nggak mengarahkan dan boleh. Nah, ini yang ditakutkan kan itu. Coba kalau ngomongnya gini misalnya dari lupakan ya. Oh iya. Ini beda lagi. Bisa beda. Kalau kamu yang ngasih kira-kira kamu ngomong apa? Kalau ngasih, yang kira-kira orang nggak tafsirkan yang macam-macam. Nggak macam-macam. Tadi jangan lupa kan, karena ini lupakan. Ini harus mengandung kata-kata lupa. Nih, ayo. Gimana? Nih. Mungkin bisa tanya. Apa? Lupa nggak?
Gini. Jangan-jangan. Lupa ya? Malah curiga. Iya kan jangan. Ya, supaya tidak mengarahkan kepada satu pilihan apa yang harus Iya. diomongin. Iya. Ya. Betul. Mas Akbar, Iya. ini ada bantuan dari pemerintah. Ini tuh. Pemerintah yang akan datang. Sama. Kan kita nggak tahu siapa yang menang. Iya. Itu harus ada kata-kata lupanya. Jadi harus kalau ngasih gitu dia. Ah. Nih kasih. Lupa ya. Itu kayak ingin temen lama. Siapa? Masa saya temen SD. Jadi intinya sih lebih ke kesadaran sih bahwa sebenarnya ini pun siapapun ini sudah aturan ya pasti akan diberi gitu. Gini nih, permasalahannya masyarakat akan berpikirannya lain. Iya. Karena siapapun yang dalam posisi sekarang berada di pemerintah, seolah-olah diuntungkan. Oke. Dengan adanya seperti ini. Sekarang itu yang harus kita lakukan adalah pendewasaan dan cara berpikir masyarakat itu kita tingkatkan. Atau ini aja masing-masing capres dikasih tugas untuk kasih bansos. Itu bisa jadi salah satu solusi. Solusi karena ini kan punya memang punya kita. Gak bisa KPU itu tidak berhak untuk seperti itu. Ini memang undang-undangnya pemerintah. Kalau yang harus kampanye dan mengajarkan. segala macam itu yang mengatur KPU. Kalau bansos kan lain lagi. Jadi Masa KPU mengakomodir Kan bisa dirubah aturan. Gini nih. Contohnya Ya gini. bisa. Contohnya gini, inilah kemudian kenapa publik bereaksi keras ketika waktu kemarin soal MK. Oke. Kenapa kemudian anak presiden yang masih menjabat ikut serta? Yang dikhawatirkan apa? Walaupun bansos itu diberikan secara tulus sekalipun, itu akan dianggap seolah-olah punya kepentingan tertentu. Iya. Karena apa? Karena ada anak presiden Itu. yang memberikan presiden. Nah inilah kemudian kenapa masyarakat kemarin janganlah nanti belum tentu netral nih. Mau dinetralin seperti apa? Nggak bisa itu. Iya kan? Yang Nggak sulit. ditakutkan kan gini, mereka kan hak menerima Ini dulu ngajak salaman dari tadi. Masa salaman apa gini, enggak? gini. Bansos, BLT itu Nah adalah hak. ini baru. Tadi belum. Bukan. Oh bukan Jadi juga. bansos atau Ini coba. Nah, ini loh yang bahas. Gue sama siapa? gini. Terus. Bansos. Bansos adalah atau BLT ini adalah hak rakyat. Nah, Iya. yang ditakutkan dengan memberikan hak jangan sampai menuntut kewajiban. Oh, ini Itu. menarik. Ini. Coba ulangin. Ini menarik. Kamu tapi suruh ngomong lagi. Harusnya ya karena hak ya udah hak. Lah itu Iya. kan balik lagi ke masyarakatnya. Nah, udah tadi salah satu tugasnya kita adalah mendewasakan Mendewasakan. masyarakat dan memberikan mereka cara berpikir yang memakai akal sehat. Itu aja yang paling Jadi penting. kalau yang mungkin ya buat kita atau buat saya pribadi saya melihatnya begini, kita yang harus mengatakan kepada masyarakat bahwa bansos itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan menjadi hak rakyatnya dan jangan berpikiran itu bahwa itu ada kaitannya dengan yang lain. Ya. Jadi ketika menerima bansos ya sudah tidak ada apapun yang dituntut dari rakyat untuk Tapi melakukan kan kita sesuatu. suka nggak enak sebagai manusia ya. Ya, Enggak itu- juga. Nah, Tapi juga. ada beberapa Gimana? ada beberapa fakta. Fakta pertama adalah ini fakta ya, maksudnya terjadi baik di pemberitaan ataupun di isu yang sedang kita bahas ini soal bansos ini. Apa tuh? Jadi Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan itu sempat punya statement yang sekarang jadi menggelisahkan banyak orang. Yang di Lombok itu kalau nggak salah. Iya, dia bilang begini, kalau mau BLT ini lanjut waktu pemberian BLT, pilih Prabowo Gibran. Kalau itu nggak boleh. Ini Ini lebih ke sebelum saya udah nggak mengancam. Itu ngomong ke siapa dia? Ini bukan mengancam, tapi Menerima. menghimbau dalam arti bisa. bukan mengancam, menghimbau dalam arti tahu lo ya. Kalau mau seperti itu silakan pikir sendiri kayak gitu kan misalnya. ngasih Tapi kisi-kisi. nggak boleh kalau kayak begitu ketika dia Nggak berbicara boleh. atas nama Menteri Perdagangan yang seperti itu dia tidak boleh membawa kepentingan paslon kecuali dia memang lagi libur, dia kampanye boleh seperti itu. Aturan itu kan diatur. Makanya dalam politik itu selalu yang namanya EMA itu lo harus utamakan. Itu Emang apa? etika, moral dan akhlak. Wih, Lu kalau nggak punya itu, Kalau Emi, kalau bisa Emi, etika, moral dan Intelektual. intelektual, Emo. Etika, moral, moral dan juga
Harus objektif. Itu yang jadi permasalahannya. Sekarang jadi, sudahlah berikanlah itu semuanya. Karena yang kita akan tempuh nanti 2045 itu bukan menuju Indonesia emas, tapi Indonesia berkah. Itu aja satu. Kalau kita mulai sekarang dengan segala kebaikan prosesnya dan semua berjalan dengan fair semuanya itu, kita akan mendapatkan pemimpin yang hebat. Tapi kan yang bisa fair cuma Jakarta. Itu Jakarta setahun sekali. Itu juga setahun sekali. Sebulan doang. Ya, kita tuh selalu digembor-gemborkan dengan Indonesia emas. Indonesia emas. Itu seakan bahwasanya semua diukur dengan kesuksesan. Dengan keberhasilan. Dengan tidak peduli dengan jalan untuk menempuhnya itu ya. Proses lebih penting. Kalau itu saya sudah lama mengatakan bahwa masalah dari kita dan bangsa kita adalah punya cita-cita mulia, tetapi selalu tidak tepat dalam meraih cita-citanya itu. Cara yang ditempuh. Caranya. Coba kasih 10 contoh deh. Jangan satu. Banyak banget. Ini ada lagunya kan? Aku udah nyiapin 15, yang 5 nggak kepake dong. Oke, gini. Anda tahu ini dulu ya. Ada band. Bukan ini kalau tadi lagu ini berkaitan lagu juga. Ada audisi yang mencari penyanyi paling bagus. Apapun itulah. Idol. Iya, bebas. Kita pernah jadi audiens suara. Indonesia Gatelan. Berat itu ya. Berat itu main ini bansos terus ini lagi dulu. Nah, gini. Program-program itu kan tujuannya bagus, mencari penyanyi-penyanyi berbakat untuk menjadi juaranya. Tetapi apa yang terjadi? Cara menentukan juaranya itu dari SMS. Ini hal yang berbeda. Kalau kamu mencari penyanyi yang terbaik, ada juri-juri yang berkompeten, itulah yang menentukan yang terbaik. Tapi kalau dari SMS itu kan yang main nanti kapital. Ya populer. Karena begini, kalau kita one man one vote, fair misalnya nih Anda ikut, saya ikut, Anda didukung 100 orang. Tapi saya, karena punya keluarga kaya, didukung sama kadang bupati, sama beli dukungan. Padahal yang disuruh ngeblas itu cuma 10 orang. Tetapi bisa muncullah 1000 suara. Kalah yang didukung 100 orang. Kalah dengan yang cuma 10 orang. Yang organik bisa kalah. Nah, itu artinya apa? Tujuannya bagus, cara mencapai tujuan inilah yang sering salah. Karena apa? Mencari keuntungan di tengah-tengah itu, karena di bisnis SMS dan itu kan duit. Dan hasilnya belum tentu bagus beneran. Pasti enggak. Tapi disukai. Bukan masalah itu. Itu tuh sebenarnya, itu bukan masalah dia mencari. Itu adalah industri. Iya, industri itu akan selalu mencari keuntungan. Betul. Makanya sekarang harusnya kita berikan bahwa ini bantuan yang mereka berikan itu tidak terlalu banyak sebenarnya. Ini tuh sebenarnya cetek. Bukannya banyak. Jadi bansos kita rubah menjadi bancet karena bantuan cetek. Tapi bagi beberapa orang ini sangat bermanfaat loh. Ya semua juga bermanfaat. Iya, tapi kita tekankan lagi yang disampaikan oleh Pak Jo tadi kan, bahwa saya ada sedikit tahu sendiri ya nanti kalau misal ini biar pengen lanjut. Padahal siapapun nanti yang akan memimpin di 2024 jadi bantuan itu sudah haknya memang. Enggak, coba ulangin gimana tadi? Enggak gitu. Enggak, tapi menurut saya gini ya. Seperti kita katakan tadi, bansos itu adalah kewajiban dari pemerintah untuk rakyatnya. Dan bukan hanya menjelang pemilu kan, ini sebenarnya. Enggak, kalau ada embel-embel seperti tadi bahwa kalau mau BLT ini lanjut, pilih salah satu pasangan. Nah, itu saya kira itu adalah ingin meraih suara tinggi dengan cara yang sangat rendah. Itu yang tidak terhormat. Sangat paradoksial itu. Emma. Apa tuh? Itu nggak ada etika gini, ada beberapa pikiran juga. Ada beberapa asumsi juga bahwa begini. Belum tentu dengan banyaknya bansos yang disebar itu banyak yang salah pikir itu dikira keberhasilan pemerintah. Justru kegagalan pemerintah dalam mensejahterakan. Betul. Kalau memang sudah sejahtera ngapain kasih ada bansos lagi. Nah, itu juga tuh satu fakta seperti itu. Yang berikutnya adalah bahwa pemberian bansos ini Indonesia menjadi rekor sebagai negara paling dermawan. Karena hampir di semua departemen itu punya kewajiban untuk membagi-bagikan duit secara misal cash atau bantuan barang. Jadi bukan kailnya tapi ikannya langsung. Nah, ini juga fakta lagi. Oleh karena itu mungkin ada pikiran juga bahwa ketika masa pilpres tiba, maka pemerintah harus bisa mengerem
Gitu. Jadi harus punya program lain yang kira-kira tidak dicurigai oleh masyarakatnya sendiri sebagai bentuk kecurangan atau keberpihakan ke salah satu calon. Oke. Dibuat aturannya harusnya dari sekarang, dari besok misalnya. Nanti kalau mau bansos, periodenya ada 3 bulan semasa kampanye tidak boleh ada bansos. Biar kan kalau itu haknya masyarakat juga. Nanti sebenarnya nggak ada kaitannya. Ntar gini lagi, kita ngomong gini lagi. Ya nggak apa-apa dong, lumayan. Tahun depan kita bisa ngomong gini lagi. Tapi emang ini emang di dunia itu hanya satu kayaknya dia. Di dunia ini bansos itu hanya ada di Indonesia. Ya iyalah, saya nggak pernah di Afrika, di Brasil, di Amerika Selatan nggak ada. Saya nggak pernah dengar bansos. Iya, bahasanya beda, Cak. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu. Iya, kalau di Jawa Barat Bandung kan? Oh iya. Bantuan apa? Bantuan mengandung. Paling si susu loh. Yang mirip-mirip paling ya cuma di Amazon lah. Oh, Amazon? Jeff Bezos. Nah, ini balik ke sudut pandang tadi mengenai kalau ini kebaikan karena memberi. Itu padahal kalau kita mau nyari sudut pandang yang lain itu justru ternyata masih banyak yang harus diberi. Itu sama kayak kita yang kemarin tuh program-program yang katanya masih banyak anak-anak Indonesia yang kurang gizi. Masih banyak. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang memberinya, bagus. Tapi kalau kita dari sudut pandang dari sisi yang lain, loh, gitu. Iya, masih banyak ternyata gitu. Enggak, dulu lihat dulu kenapa bayi-bayi atau anak-anak kurang gizi. Karena bapaknya kurang gaji. Justru ini justru bapaknya harus ditingkatkan gajinya gitu untuk biar anak nggak kurang gizi. Yuk lah, capek saya.